Dalam kehidupan rumah tangga, tidak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu, perlu sekali para suami mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh Islam dikategorikan sebagai dosa suami terhadap istri sebagaimana dosa yang tak terampuni. Ada beberapa kategori dosa suami pada istri yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang harus diketahui para suami. Inilah 10 dosa suami pada istri. Yang pertama, suami yang tidak mengajarkan ilmu agama. Sudah menjadi kewajiban suami untuk memelihara diri dan keluarga yang dipimpinnya dari perihnya azab kubur dan siksa neraka sebagaimana dalam firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengejakan apa yang diperintahkan. Yang kedua, suami yang tidak merasa cemburu. Dalam rumah tangga, sifat cemburu sangat diperlukan sebagai bumbu-bumbu dalam cinta. Namun tentu saja hal ini tidak diperbolehkan dilakukan dengan berlebihan. Berikut hadis yang menjelaskan tentang hal ini. 3 golongan yang Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka pada orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki dan ad-dayuts. Ad-dayuts atau dayus adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga atau istri. Yang ketiga, suami yang tidak memberi nafkah. Sudah banyak contoh para suami yang tak malu menelantarkan istrinya tanpa nafkah atau uang belanja sama sekali, padahal hal ini merupakan dosa yang luar biasa. Bayangkan seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi pada suami, bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk suami. Namun, dia diabaikan dengan tidak diberi nafkah lahir sebagaimana hukum suami pelit menafkahi istri. Sungguh suami telah melakukan dosa besar jika melakukan hal ini. Rasulullah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami. Saat ini banyak istri yang memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga dalam hal mencari nafkah. Terlebih lagi jika suami memilih bersantai, cuek dan membiarkan istri yang bekerja. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Yang kelima, suami yang memiliki perasaan benci terhadap istri. Tentunya memiliki perasaan benci terhadap istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Rasulullah telah mengingatkan akan hal ini melalui hadisnya. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Yang keenam, enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga, padahal Rasulullah sendiri telah mencontohkan untuk membantu istri dalam persoalan rumahan sekalipun.
Beliau membantu pekerjaan istrinya dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Yang ketujuh, menyebarluaskan aib istri. Aib istri tentu juga aib suami yang harus ditutupi, bukan yang harus disebarluaskan, sebab jika demikian maka suami telah melakukan dosa terhadap istrinya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya. Kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Yang kedelapan, poligami tanpa mengindahkan syariat. Islam tidak melarang poligami, namun harus mengikuti syariat Islam. Sebab jika dilakukan di luar syariat Islam, maka hal ini merupakan dosa suami terhadap istri. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Quran Surah An-Nisa. Yang kesembilan, menyakiti dan berbuat buruk pada istri. Contohnya memukul atau juga menyakiti istri secara fisik merupakan bentuk perbuatan dosa suami. Sebab wanita tentu merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya. Yang ke-10, tidak sesuai terhadap istri. Berikut dijelaskan dalam Surah An-Nur ayat 30-31. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya.